Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas Tessa. Di sini saya Widianti Rahayu dengan NPM 2006602891. Sedikit banyaknya akan menjelaskan hasil dari tugas membantu klien dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Nah, sebelum melaporkan SPT, ada langkah-langkah yang saya lakukan, yaitu yang pertama menentukan klien, lalu mempersiapkan Evin, di mana kita menanyakan kepada klien apakah sudah ada nomor Evin atau belum. Jika belum, maka saya akan membantu untuk meminta kode Evin kepada KPP, baik secara online ataupun offline. Lalu selanjutnya mengisi dan mengirimkan SPT-nya. Nah, di tahap pertama ini saya menentukan klien, di mana awalnya saya memilih ayah saya sebagai klien saya, tetapi karena ayah saya sudah melaporkan SPT-nya, jadi saya ganti ke ibu saya. Nah, di sini saya memilih ibu saya sebagai klien yang saya bantu untuk melaporkan SPT tahunan pribadinya. Di mana saya mewawancarai dan menggali informasi yang dapat membantu untuk memudahkan dalam pengisian SPT. Yang saya tanyakan yaitu terkait NPWP, apakah mempunyai NPWP? Ternyata klien saya mempunyai NPWP. Lalu saya juga menanyakan apakah pernah melaporkan SPT tahunan sebelumnya. Jawabannya tidak pernah. Dan dia juga tidak memiliki kode Evin. Lalu saya tanya apakah bekerja, namun jawabannya tidak. Nah, selain menanyakan PWP dan sebagainya, saya juga menanyakan apakah klien saya sudah memiliki Evin atau belum. Di mana Evin itu adalah salah satu hal yang perlu disiapkan saat hendak melakukan laporan SPT tahunan. Evin itu apa sih? Jadi Evin itu singkatan dari Electronic Filing Identification Number, yaitu nomor identitas pajak yang dikeluarkan oleh DJP sebagai alat autentifikasi dalam pelaporan pajak yang bisa disandikan sehingga terjamin kerahasiaannya. Nah, dengan Evin ini, wajib pajak bisa mengakses sistem pajak secara online atau digunakan untuk registrasi di situs aplikasi DJP online tanpa harus perlu antri ke kantor pajak untuk melaporkan SPT tahunannya. Nah, dalam hal ini klien saya belum punya kode Evin, lalu saya membantu klien saya untuk mendapatkan kode Evin secara online dengan cara mengunduh lalu mengisi formulir permohonan Evin, lalu melampirkan swafoto, memegang KTP dan juga NPWP asli, lalu mengirimkan formulir dan juga swafoto ke email KPP terdaftar WP dengan subjek permohonan Evin. Setelah itu kami menunggu balasan dari KPP berupa Evin. Nah, setelah diterima, saya aktifkan Evinnya. Selanjutnya mengisi SPT tahunan secara online. Nah, yang pertama itu menyiapkan hal yang perlu disiapkan seperti NPWP, Evin, akun DJP, ataupun formulir jenis SPT. Pada kali ini klien saya masuk ke dalam jenis SPT 1770 SS. Nah, selanjutnya buka laman DJP online pajak.go.id, lalu pilih login, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan juga kode keamanan dan klik login. Kemudian pilih menu lapor, lalu pilih layanan e-filing, lalu buat SPT. Fitur di dalam e-filing ini adalah digunakan untuk melaporkan beberapa jenis pajak seperti melaporkan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang meliputi pelaporan dengan menggunakan formulir 1770 SS, 1770 S maupun 1770. Nah, di mana klien saya ini termasuk dalam kategori 1770 SS. Lalu selanjutnya ikuti panduan termasuk berbentuk pertanyaan apapun itu.
Seperti pada bagian sini ada identitas, diisi dengan sebenar-benarnya. Lalu ada bagian A, yaitu pajak penghasilan. Di sini karena klien saya tidak bekerja, maka saya nolkan semua. Tapi PTKP-nya saya jadikan TK0, yaitu 54 juta. Selanjutnya untuk bagian B, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Di sini juga saya nolkan semua hingga ke bagian C, daftar harta dan kewajiban. Nah, selanjutnya jika SPT sudah dibuat, sistem akan menampilkan ringkasan SPT untuk mengirim SPT. Lalu kita bisa mengambil kode verifikasi yang dikirim melalui email wajib pajak. Lalu kita masukkan kode verifikasi, kemudian klik kirim SPT. Lalu buka email untuk bukti penerimaan elektronik bahwa SPT telah dikirim. BP pajak ini adalah dokumen digital yang diterbitkan DJP yang berfungsi menjadi bukti terlaksananya e-filing. Dalam BP ini terdapat informasi yang meliputi nama wajib pajak, NPWP, tanggal, jam, tahun, masa pajak, jenis pajak, kebetulan, status dan nominal serta NTTE, dan nomor transaksi pengiriman serta nama penyalur SPT elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan. Dengan begitu, laporan SPT tahunan sudah selesai. Namun di sini ada info dan juga saran yang mana dapat memudahkan WP dalam menentukan harus bagaimana dalam melaporkan SPT tahunan selanjutnya dari sistem pajak. Dari sistem pajak online ini diberitahukan bahwa penghasilan klien saya itu di bawah PTKP sehingga tidak wajib melaporkan SPT tahunannya dan disarankan untuk mengajukan permohonan WP non-efektif untuk mengubah menjadi status non-aktif sementara sebagai seorang wajib pajak. Di mana wajib pajak non-efektif ini adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif ataupun objektif, tetapi masih memiliki nomor pokok wajib pajak. Jadi WP efektif ini tidak wajib lapor surat pemberitahuan tahunan. Sekian dari laporan hasil membantu klien dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.